walaupun enggak nampak, ada yang duduk di sebelah. Betul. Ada noni-noni yang memang di bawah tangga itu ada makam. Tahu Mbak Yu tahu siapa yang jahat? Ya? Padahal saya sudah menganggap mereka keluarga sendiri. Kenapa mereka tega sama saya? Kembali lagi di Mr. Tukul Jalan-Jalan. Kali ini Mr. Tukul akan berjalan-jalan di kota Salatiga yang memiliki bangunan-bangunan bersejarah buatan Belanda. Salatiga sendiri merupakan kota kecil yang berada dekat dengan kota Semarang. Dahulu kota Salatiga merupakan kota yang dianggap strategis oleh Belanda. Dan oleh bangsa Belanda pula Salatiga dijadikan pusat kota militer. Nama Salatiga sendiri pun diambil dari sebuah legenda dan sebuah prasasti yang terletak di Dukuh Pelumpungan. Prasasti ini ditulis dengan huruf dan bahasa Sanskerta di atas sebuah bongkahan batu besar. Batu yang sudah berumur ratusan tahun ini berisi doa dan ketetapan hukum yang disahkan oleh raja terdahulu. Dengan berat 2 ton dan berdiameter 5 meter, batu ini menjadi bukti bahwa kota Salatiga sudah berumur lebih dari 12 abad. Nah pemirsa, seperti apa penelusuran Mr. Tukul di kota Salatiga? Saksikan hanya di Mr. Tukul Jalan-Jalan. Nah pemirsa, ketemu lagi di Mr. Tukul Jalan-Jalan. Pemirsa di seluruh alam semesta dari dunia nyata maupun gaib. Sekarang saya berada di kota Salatiga. Salatiga atau Tri Wrong. Tri Wrong itu salah. Nilainya 7 ya? Nilai 7 masih naik. Saya datang ke sini atas undangan dari Bapak Wali Kota Salatiga, yaitu Bapak Yulianto Arwana, untuk datang di rumah dinasnya. Ke rumah dinasnya Pak Yulianto? Iya. Loh, ini saya juga baru dengar nih Mas Tukul. Jadi saya datang ke Salatiga ini janjian sama Mas Tukul juga kan, sebenarnya juga dengar kabar dari masyarakat bahwa di rumah dinasnya Pak Wali Kota sendiri ada penjara Belanda. Ada penjara Belanda ya, seperti kita tahu kan yang namanya penjara atau tempat-tempat peninggalan sejarah itu kan menyimpan banyak misteri kan. Nah ini kok di rumah dinasnya ini. Penasaran? Wah penasaran pemirsa, ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Rumah Dinas Wali Kota merupakan salah satu bangunan Belanda yang ada di kota Salatiga ini. Konon dulunya rumah ini dibangun tahun 1980 oleh Belanda sebagai tempat tinggal petinggi Belanda dan dikelilingi oleh pasukan kompeni. Pada tahun 1942, rumah ini juga sempat diserahkan kepada tentara Jepang. Banyaknya tentara asing yang tinggal di rumah ini menyisakan kenangan pilu tentang kejadian-kejadian yang pernah terjadi di rumah ini. Seperti ruangan penjara ini misalnya, akses untuk memasuki ruangan ini ditutup rapat-rapat karena seringnya kejadian-kejadian ganjil yang terjadi di dalamnya, seperti suara pria menangis, suara minta tolong, jeruji penjara yang berbunyi sendiri, dan penampakan pria di sudut penjara. Tak hanya di dalam penjara, menurut beberapa karyawan, sosok wanita dan harimau juga sering terlihat di sekitar rumah ini. Nah pemirsa, Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, kita sudah di depannya rumahnya beliau, rumah dinasnya ya. Wali Kota. Ya, kita masuk aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Iya, Sugeng Rawuh, Pak Tukul, Mas Sugeng. Pak ini Cika. Iya, Sugeng Rawuh. Matur suwun, Pak. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib. Sekarang saya sudah ketemu dengan beliau yang sangat luar biasa. Tampangnya nggak beda jauh dengan saya. Menurut orang banyak ya. Monggo, monggo. Kok ada Pak Leo? Apa kabar Mas Bulu? Bisa ketemu di sini. Aduh. Halo. Pak, sehat. Erni ada di sini. Kok ada Pak Leo sama Mbak Erni di sini? Iya, kita juga baru nyampe. Pengen lihat-lihat kota Salatiga, Mas. Wah, subhanallah. Makanya kita Enak juga- banget. Saya lebih tertarik dari tadi masuk duduk di sini. Saya melihat ada beberapa bagian ruangan yang belum digunakan ya, memang mungkin tidak digunakan Jarang di sini. digunakan. Sebenarnya ada beberapa ruang, kalau tidak salah di sebelah ujung sana. Itu yang selalu setiap hari dinyalakan lampunya, Pak. Tiap hari? betul. Iya, tidak pernah dimatikan. Kenapa? Karena kalau mati Katanya kan biar nggak singgup kalau orang Jawa bilang. Pemirsa, seperti apa situasi dan energinya ada ruangan yang kita datangi nanti bersama Pak. Ikuti terus Mister Tukul jalan. Ini yang ruangan yang kalau saya masuk, ini agak terasa bimbing ini seperti ini. Kalau lain-lain enggak. Sampai gini nanti nih. Dulunya sekali saya tidak tahu pada Zaman dulu, pemerintahan wali kota yang keberapa, tetapi yang sebelumnya memang ada beberapa dari beliau yang memang melakoni melakoni tirakat tertentu dengan tujuan yang nun sewu baik, sehingga beliau-beliau itu juga memiliki beberapa dan peliharaan nun sewu. Dalam artian saya dari tadi merasa disambut sosok harimau, dan memang di sudut sana belakang situ ada satu gorong-gorong air yang dibuat pada zaman Belanda, dan kemudian tidak ditutup dengan sempurna, dibiarkan terus itu, dan itu juga merupakan salah satu tempat mereka bermukim. Jadi energi di ruangan ini terus bergejolak setiap hari. Kenapa dibutuhkan lampu? Karena supaya menyeimbangkan saja. Kalau tidak dia akan terjadi kegaduhan. Tadi Pak yang Mbak lihat apakah sama Jadi Mbak lihat tapi kalau diibaratkan dari pada saat masuk sini, kadang-kadang kalau saya masuk ke sebuah lokasi yang memang secara energi negatifnya terlalu besar, itu otomatis badan recycle untuk netralisir. Ya. Jadi di sini memang faktor energi gelapnya itu banyak di pojok. Itu saya ngeliat kayak bubuk mesiu yang ngambang apa sih atmosfernya. Itu jadi sebenarnya bukan energi murni dari tempat ini. Jadi seperti ada dari luar mungkin mencoba untuk mengirim sesuatu tapi di filter. Jadi ibaratnya kalau misalnya tempat pencucian ini adalah saringannya di sini sebelum masuk sana. Tapi kondisinya adalah energi-energi tersebut itu bisa untuk ke orang-orang yang tinggal di sini itu bisa mengakibatkan mungkin emosi yang tinggi atau ketidakharmonisan seperti itu, atau pekerjaan yang ada aja tidak selesai seperti itu sih. Mungkin memang harus dinetralisir. penyumbatan terus ya. Kalau Mbak Erni apa yang dilihat? Enggak sih, mau tanya aja sama Bapak. Ini kan selalu nyala ya Pak? Iya. Pernah nggak sama Bapak tuh dimatiin gitu? Dan Belum ada pernah, kejadian belum apa? pernah kita Belum matikan. pernah ya? Jadi kalaupun mati cepet-cepet kita cari Mati lampu sendiri pernah pengganti. ya? Mati sendiri pernah ya? Mati sendiri. Sering mati atau? Oh enggak juga. Jadi kalau begitu mati kita cari lampu pengganti lah. Oke, luar biasa sekali ya. Saya begitu masuk aja langsung printing semuanya. Mas Tukul, kan saya mau tanya sama Pak Yulianto. Pak, saya dengar di rumah Ya, Bu. dinas ini Ya. ada penjara Belanda.
Kalau boleh minta izin sebenarnya mau ke sana sih Pak sama Mas Tukul juga. Mungkin bisa bantu Pak Amir karena Pak Amir itu udah puluhan tahun di sini. Mereka yang lebih tahu situasi rumah dinas. Boleh kalau Ada dapat Pak Amir. izin. Ini Pak Amir ini udah lama di sini. Oh iya, Pak Ikut Amir. Ikut Pak Wali zaman dulu. Mereka tahu kondisi dari Lebih dulu. tahu. Aku mungkin nggak ikut ke penjaranya. Iya. Saya sama Erni mungkin mau ke rumah Belanda di Betul, daerah Mas Tukul di sana. Kauman. Nanti kita Iya. ketemu di sana aja. Soalnya katanya rumah itu menarik juga Mas. Ada kejadian, ada noni-noni Belanda penampakan. Kita pengen lihat aja sih. Ya, mungkin kita nyusul kali Mas. Nanti Nyusul aja ya. ya nyusul ya Mas. Pasti. Pak ya, Pak Wali. Wali terima kasih atas tidur sini? Aduh saya mau ya. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan, langsung aja kita menuju tempat yang diceritakan Mbak Citra Prima, yaitu penjara Belanda di rumah Belanda dinas. yang ada di sekitar. Ikuti terus Mr. Tukul jalan. Saat ini walaupun enggak lama ada yang duduk di sebelah sana.